Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masuki bagian yang kedua tentang luka batin Bapak Ibu. Sebagian orang yang hatinya terluka dan tak tersembuhkan, kelihatan ekspresinya sangat marah. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, benci kepada orang lain dan bersikap keras sekali. Mereka bersikap begitu kaku dan keras. Biasanya, saya beri contoh Bapak Ibu, biasanya seorang wanita yang mungkin mengalami trauma di masa lalu karena mengalami perkosaan, maka dia akan sangat bersikap keras. Dia begitu marah dengan semua laki-laki, padahal tidak semua laki-laki seperti itu. Nah, itu ciri fenomena dari orang yang luka batin. Mereka begitu keras dan begitu marah. Beberapa dari mereka, karena marahnya begitu rupa, mereka mengekspresikannya dengan rasa sedih yang luar biasa. Mengalami depresi, mungkin malah banyak menangis. Jadi, orang yang luka batin, ada yang bersikap marah dan keras luar biasa, tetapi ada yang sebaliknya. Kemudian menangis begitu rupa dan berkepanjangan dalam kesedihan. Ada tipikal orang yang luka batin seperti itu. Bapak Ibu, jika kita mengalami yang seperti ini, Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Kita perlu belajar mengampuni. Dan menerima masa lalu itu penting sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertemu beberapa orang yang tidak mampu untuk menerima masa lalu. Dan punya rasa marah yang luar biasa Bapak Ibu. Sampai kemudian memutuskan tidak mau menikah. Oleh karena apa? Rasa luka yang begitu dalam yang ditinggalkan di masa lalu. Tidak berani membangun hubungan. Tidak berani coba membuat kehidupan yang baru lagi. Orang yang luka batin seperti ini Bapak Ibu, perlu sekali belajar untuk mengampuni. Dia harus belajar bahwa dia pun bisa berbuat kesalahan. Dia harus belajar melihat diri bahwa dia bukan manusia yang sempurna. Dan dia harus belajar untuk melihat manusia secara objektif. Jangan karena kegagalan di masa lalu kemudian semua orang dianggap sama seperti itu. Nah, orang yang luka batin seperti saya ilustrasikan tadi, mungkin dia pernah mengalami perkosaan sehingga kemudian dia benci kepada semua laki-laki. Atau dia seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita, dia benci kepada semua wanita. Kecenderungannya bisa dua, marah, murka, atau berkesedihan, atau sedih berkepanjangan Bapak Ibu, menarik diri dan banyak menangis. Dalam situasi seperti itu, sekali lagi, kita perlu belajar melepaskan pengampunan dan menerima masa lalu itu penting sekali. Ada banyak di antara kita Bapak Ibu, kita belum selesai dengan masa lalu kita. Karena itu kita perlu belajar bersama-sama. Mereka, jika kita melihat ada orang-orang yang luka batin seperti ini, yang begitu sensitif sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ayo kita dorong mereka untuk belajar mengampuni. Pertama-tama belajar mengampuni dirinya. Dia harus belajar menerima masa lalu dengan benar. Lalu kemudian belajar mengampuni sesamanya. Karena Tuhan pun telah mengampuni kita. Kejahatan kita yang tak terperikan. Kejahatan kita yang tak terukur itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dihapuskan begitu saja oleh Tuhan Yesus. Dilupakan begitu saja. Dia mengampuni kita tuntas. Karena itu kita harus belajar mengampuni jika ingin sembuh dari luka batin. Karena luka batin itu adalah perasaan atau emosi yang membusuk. Jika kita tidak bisa melepaskan pengampunan dan menerima masa lalu sebagai perjalanan hidup yang harus dilewati, maka kita akan mengalami rasa sakit yang jauh lebih parah. Bapak Ibu, kita harus merenungkan bagian ini bersama-sama. Cobalah lihat di sekitarmu, jika engkau tidak mengalami, bersyukurlah kepada Tuhan. Jika engkau melihat ada sahabat kita yang mengalami, atau keluarga kita, atau anak kita, atau saudara kita, mari kita belajar ingatkan kepada mereka. Mereka harus belajar mengampuni orang tersebut, mengampuni masa lalunya, mengampuni dirinya sendiri, dan belajar menerima seperti Allah menerima dia apa adanya. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.